Di video kali ini gue mau photoshoot lagi iseng-iseng untuk kedua kalinya bareng Laras. Nah, kamera yang gue pakai itu yang pertama itu kamera Pentax 67 gue, dan yang kedua itu adalah Nikon F3. Nah, lokasi foto kali ini ada di Pantai Indah Kapuk. Film pertama yang gue load di Pentax 67 itu adalah film Fuji Pro 160NS. Sementara di Nikon F3 gue pakai Fujicolor C200. Sambil nunggu Laras, gue juga nyempetin untuk foto-foto pakai C200 ini. Kemudian pas Laras nyampe, kita langsung pindah ke salah satu kawasan di Peak yang masih dibangun. Lagi di mana kita? Karena kawasan ini viral di TikTok karena jadi spot foto baru, dan bener aja pas nyampe sana ternyata banyak orang yang foto-foto di sana. Ngapain ya mereka ya? Nah, karena gue pakai film yang ISO-nya rendah yaitu 160 dan langitnya udah mulai sore, gue agak ragu nih apakah speednya dapat. Ternyata pas gue metering pakai like meter masih dapat di speed 1/125 dengan bukan paling lebar di lensa gue yaitu f4,5. Ini adalah shutter speed paling lambat yang bisa gue kontrol ketika gue pakai Pentax 67. Curiga misalnya gue pakai shutter speed yang lebih rendah dari itu, hasilnya malah bakal blur. Gue suka banget sama hasil fotonya, karena bisa dapetin tone yang mirip banget sama Fuji Pro 400H yang katanya filmnya fotografer wedding itu. Walau perlu gue adjust sedikit di Lightroom, tapi film ini menurut gue masih ada di spektrum yang sama. Meski ISO-nya lebih rendah, tapi dia bisa ngerender warna hijau dan kuning dengan cukup baik di foto. Gak kalah jika kita bandingin sama Fuji Pro 400H, dan harganya pun lebih murah walaupun keduanya udah discontinue. Ya, kita tahulah kalau Fuji itu gak serius sama film. Dia lebih fokus sama lini kamera digitalnya dan juga Instax karena menurut mereka itu yang lebih menghasilkan dibanding film. Ini juga yang jadi alasan kenapa gue suka banget sama medium format. Ketika fotonya kita zoom, meski diambil dari jauh, detail fotonya itu masih tetap terjaga dan tetap tajam. Pindah lokasi ke tengah jembatan, gue langsung ganti filmnya pakai Portra 400. Nah, ini juga pertama kalinya gue pakai Portra 400 di kamera medium format, jadi penasaran banget sih hasilnya kayak apa. Dan ini adalah hasilnya, baik di format 35mm atau di format 120, Portra 400 tetap jadi salah satu film favorit gue. Seperti yang pernah gue bilang sebelum-sebelumnya, Portra 400 itu bisa ngebikin warna kulit jadi lebih bagus dan juga tone fotonya jadi terlihat lebih warm. Ini adalah foto favorit gue di sesi foto tersebut pakai Portra 400. Gua rasa ini adalah contoh yang tepat gimana hasil foto Portra 400 jika kita expose dengan settingan yang tepat, gak underexpose ataupun overexpose. Nah, kalau yang ini contoh foto yang sedikit underexpose. Ini adalah foto terakhir gua di roll Kodak Portra 400 kali ini. Sebenarnya masih ada sisa sih, tapi karena cuacanya nggak memungkinkan dan udah gelap, gue udah nggak mungkin lagi pakai Pentax 67. Gue suka banget sama foto ini karena kelihatan di belakangnya Laras itu dia kena pantulan sinar matahari langsung. Jadinya bikin dia agak terlihat lebih glowing. Habis itu, gue langsung ganti kamera pakai Nikon F3 dengan film Fuji C200. Abis ngeliat hasil foto dari Portra 400, gue kembali dikejutkan sama hasilnya Fujicolor C200. Kalian bisa lihat kalau cahaya matahari sore dipaduin sama filmnya Fuji ini bisa ngasilin tone foto yang cukup asik menurut gue warnanya. Dan ini adalah foto-foto lainnya.
Kalian mungkin ngerasa tone-nya agak-agak beda di tiap foto. Ini kayaknya dipengaruhin sama kondisi langit yang waktu itu agak berubah-berubah. Dan settingan gue juga kayaknya agak berubah-berubah dikit ngikutin cahaya. Dan ini adalah 2 foto terakhir Fuji C200 dengan outfit yang berbeda. Kaget juga sih karena film ini bisa menghandle malam hari dengan cukup baik. Terus karena filmnya udah habis, gue langsung ganti film pakai Cinestill 800T untuk sesi foto kedua di malam hari. Bagus ini sumpah. Kalau aja gue buat tripod, mungkin gue bisa set ISO-nya di 500 dan shutter speed-nya bisa agak lama, jadi hasil fotonya mungkin jadi less grainy sih. Ini juga bisa jadi foto yang bagus kalau aja gue nggak sengaja double exposure. Dan di foto ini gue sebenarnya iseng mau pakein lampu LED gitu dipantulin langsung, tapi hasilnya agak fail. Ya bisa dibilang sebenarnya sesi kali ini tuh agak nggak sesuai ekspektasi. Ya namanya juga film ya, jadi kita nggak bisa nebak gimana hasilnya. Padahal outfitnya Laras di sesi kedua itu udah keren banget menurut gue. Itulah tadi sesi photoshoot gue sama Laras kali ini. Gue mau bilang makasih banget sama Laras yang udah nyempetin waktunya untuk foto-foto sama gue. Kedepan mungkin gue akan ngajak teman-teman gue yang lain yang mau difoto, sekaligus juga jadi bahan pembelajaran gue di channel ini sih. Nah itulah tadi video gue kali ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian punya komentar, kalian bisa kasih komen di kolom komentar. Jangan lupa like video gue, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya.